Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada hari ini, kelompok 2 akan berkesempatan untuk mempresentasikan tentang pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri, Kirana Syafa Maharani, lalu ada Jessica Gloria, Teresya Saranga, Wahyu Aditya, M. Azwat, dan Murniati. Langsung saja ke pembahasan pertama, saya persilakan Saudari Teresya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk meregulasi transaksi e-commerce dan memastikan bahwa dokumen digital dipandang sebagai alat bukti hukum yang sah dalam transaksi. Pada tahun 2016, terjadi revisi minor terhadap Undang-Undang ITE yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar pembentukan Undang-Undang ITE. Yang pertama, pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dan yang terakhir, yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Adapun kasus-kasus Undang-Undang ITE dan pasal yang sering dilanggar, yakni yang pertama, pelanggaran hak cipta pada pasal 34 ayat 1, muatan yang melanggar kesusilaan pasal 27 ayat 1, muatan perjudian pasal 27 ayat 2, penghinaan atau 27 ayat 3, muatan pemerasan dan atau pengancaman pasal 27 ayat 4, berita bohong atau hoax pasal 28 ayat 1, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2, dan hacking atau peretasan pasal 30 ayat 3. Isi pasal 27 dan 28 terkait Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan mendistribusikan dan atau mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2. Setiap orang dengan segala dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tak berhak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 4 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tak berhak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menunjukkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok tertentu misalkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan sara. Pasal 27 ayat 3. Pada pasal ini, banyak pihak yang menganggap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE merupakan delik biasa. Ada beberapa alasan mengapa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE bertentangan dengan substansi pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Rumusan pasal 27 ayat 3 adalah rumusan yang tidak jelas, sumir, dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang, sehingga hal itu merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum atau the rule of law. Kedua, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan. Untuk dapat memilih para penyelenggara negara, maka masyarakat berhak untuk dapat memiliki informasi latar belakang yang cukup tentang calon-calon tersebut. Kehadiran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE berpotensi dapat menyumbat saluran informasi latar belakang para calon penyelenggara negara. Pasal 28 ayat 2, tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada sara akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Contoh penerapannya adalah apabila seseorang menuliskan status dalam jejaring sosial informasi yang berisi provokasi terhadap suku atau agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan anarki terhadap kelompok tertentu, maka pasal 28 ayat 2 UU ITE ini secara langsung dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum atau APH untuk menjerat pelaku yang menuliskan status tersebut. Efektivitas pasal tentunya dapat dilihat dari setidaknya dua sisi, yaitu pengaturan dan penerapan atau penegakan atau law enforcement. Secara pengaturan, perumusan pasal ini sudah dinilai cukup, sedangkan dalam aspek penerapan atau penegakan pasal yang dimaksud tentu bergantung pada tiap-tiap kasus yang terjadi atau dengan kata lain penerapan pasal tersebut relatif sulit diukur parameter efektivitasnya. Selanjutnya itu mengenai pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan serta pemahaman Undang-Undang ITE cenderung. Yang kedua, sikap masyarakat terhadap undang-undang lima seluruh juga yang ini. Fungsi dari media informasi dan transaksi elektronik seperti menyebarkan informasi palsu atau membaik dan mengakses data pemiliknya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.